Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat seizinnya kita dapat berkumpul dalam lingkaran virtual ini dalam rangka kita ngaji rutin bersama di setiap malam Jumat. Seperti biasa, pada saat kita ngaji pada malam hari ini, kita ditemani oleh Dr. Abdul Mujib SAG MAG. Beliau merupakan dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau juga merupakan Sekretaris Prodi Dr. Hukum Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karenanya, pada malam hari ini, insya Allah beliau merupakan orang yang sangat kompeten dalam tema yang akan kita bahas pada malam hari ini. Seperti informasi yang tersebar di poster sebelumnya, pada malam hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk transaksi jual beli. Banyak bentuk transaksi jual beli yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita. Oleh karenanya, apa saja bentuk-bentuk transaksi jual beli tersebut, kita akan mengupasnya lebih dalam dengan pemantik atau pemateri kita, Dr. Abdul Mujib. Agar tidak berpanjang lebar, alangkah baiknya kita berikan waktu sepenuhnya kepada Dr. Abdul Mujib untuk menyampaikan materi-materinya. Kepada Dr. Abdul Mujib, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-Mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Wa qala fi ayatin ukhra, anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyul habibul karim. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan sehat wal afiat serta kesempatan sehingga pada malam hari ini kita masih dapat bertatap muka dalam pengajian rutin malam Jumat yang pada kali ini temanya adalah fikih muamalah. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan kita minaz zulumati ilan nur ay minad dolala ilal huda. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh beliau dapat menciptakan kebahagiaan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, izinkan saya sebelumnya menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap tim yang sudah menginisiasi acara pengajian malam Jumat ini. Alhamdulillah sudah berjalan cukup lama, tapi belakangan ini minggu lalu saya ada off. Ya mudah-mudahan berikutnya tidak ada off ya setiap minggunya. Tapi saya minta nanti panitia tolong lakukan evaluasi terhadap kajian-kajian yang saya lakukan, kemudian apa yang menjadi masukan itu tolong disampaikan untuk peningkatan, bisa dari tema atau kajiannya
mau diperluas atau tetap seperti yang sekarang ada selang-seling antara fikih ibadah dengan fikih muamalah, mohon nanti disampaikan kepada saya sebagai evaluasi untuk memperbaiki bagaimana metode juga termasuk di dalamnya. Silakan nanti disampaikan oleh tim kepada saya, bisa sharingnya dengan teman-teman atau para jamaah yang hadir pada majelis Zoom kita. Baik, malam hari ini yang saya juga sesalkan. Jadi saya tidak bisa berlama-lama karena akan ada, nggak tahu ini ada tumben rapat senat di malam hari di luar jam kerja. Nanti saya akan ngisi, saya pamit tadi dari rapat senat, saya bilang saya ngaji 45 menit, izinkan saya datang terlambat dalam sidang senatnya nanti. Baik Bapak dan Ibu rahimakumullah, aktivitas jual beli jadi tema kita pada malam hari ini adalah kontrak-kontrak atau bentuk-bentuk perjanjian, bentuk-bentuk aktivitas jual beli yang umum mungkin kita alami, tetapi bagaimana perspektif Islamnya itu boleh dituliskan nanti kalau ada pertanyaan, boleh dituliskan di Zoom chatnya. Silakan nanti mulai dituliskan sekarang, nanti saya akan berusaha untuk menjawab langsung dari pertanyaan-pertanyaan itu terkait dengan aktivitas jual beli yang Bapak Ibu hadapi dalam kehidupan kita sekarang. Tentu jual beli yang kita hadapi sekarang itu sudah sangat berbeda. Sudah sangat berbeda, apalagi kalau seandainya kita membawa fikih ke dalam kehidupan ekonomi. Maka sebetulnya di dalam fikih itu ada salah satu sumber pembentuk fikih itu adalah realita. Kalau mau masuk ke ranah realita itu, kita berpegangnya kepada antum a'lamu bi umurid dunya tugum, kata Nabi, bahwa kalian itu lebih paham tentang apa yang menjadi kebutuhan kalian di dalam kehidupan duniamu. Antum a'lamu, kamu lebih paham. Jadi itu hebat dan indahnya Islam, bahwa Nabi tidak mengaturnya sejak berabad-abad yang lalu tentang aktivitas sekarang. Coba ketika Nabi itu tidak ada yang namanya pasar online. Ya, kalau seandainya pasar online itu atau cara berniaga kita disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis secara prinsip operasionalnya, itu akan sangat berbahaya buat kita karena punya konsekuensi. Ketika kita tidak mengikuti apa yang dikatakan dan dianjurkan oleh Islam, itu bisa jadi menjadi sesuatu yang berkonsekuensi kepada hukum. Ya, hukum agama tentunya gitu. Kalau di dalam aktivitas jual beli itu sah tidak sah gitu loh. Maka ketika umpama perdagangan yang tanpa ada pelayan, sekarang di pasar swalayan, kita di mana barang-barang kita ambil sendiri dan tanpa ada menyebutkan akad. Tidak ada akadnya. Kalau seandainya Islam sudah mengatakan bahwa jual beli itu harus ada pengutaraan kehendak secara langsung kepada pihak penjual, ini akan menjadi berbahaya buat kita ketika kita masuk ke swalayan. Bahkan sekarang kita sudah pakai mesin, tidak ada yang menjaga. Ini kalau diatur sebelumnya itu adalah harus ada transaksi secara langsung dengan orang yang menjual, ini akan menjadi masalah buat kita. Apalagi sekarang kita tidak pernah melihat fisik barang itu secara langsung, ya. Tetapi kita hanya mendapatkan deskripsi. Ini di dalam pasar online kan seperti itu, ya. Yang kita hadapi bahwa kita hanya membeli dengan menyantumkan kalau pakaian itu ada ukuran lingkar dada, lingkar pinggang, lingkar lebar bahu, itu ada. Panjang lengan itu disebutkan. Tanpa kita harus mencocokkan gitu loh. Nah, apakah jual beli seperti ini di dalam Islam itu diatur? Lalu bagaimana instrumen yang untuk menjaga atau melindungi hak-hak para pembeli atau konsumennya? Apakah ada? Ya, ini yang menjadi concern kita. Jadi penting bagi kita untuk melihat bahwa apa yang dilakukan dalam aktivitas perdagangan kita, jual beli yang kita lakukan sehari-hari, jangan ditanya apakah dia syar'i atau tidak. Dia syar'i. Selama, jadi ada kaidah begini di dalam fikih itu, di dalam usul fikih itu, al-aslu fil muamalah al-ibahah, bahwa hukum asal jual beli itu adalah boleh. Ya,
berdasarkan tadi antum a'lamu bi umurid dunyakum. Silakan melakukan aktivitas apapun sesuai dengan kehendak kita, ya. Hatta yadulla sampai ada ad-dalilu, hatta yadulla sampai ada satu petunjuk. Bentuknya petunjuk itu apa? Ad-dalilu, ad-dalil bentuknya adalah dalil alat tahrim yang mengatakan bahwa aktivitas itu tidak diperbolehkan. Ya, kalau bicara dalil berarti kita masuk kepada Al-Quran, ya. Terkait dengan aktivitas muamalah atau jual beli, Al-Quran itu tidak mencantumkan dalil-dalil terkait dengan jual beli itu secara operasional. Yang diberikan adalah batasan-batasan norma, ya. Batasan-batasan norma. Kembali pada kajian kita sebelumnya. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Ya. Itu disebutkan jangan kalian memakan, wala ta'kulu, janganlah kamu memakan, amwalakum, harta di antara kamu, bainakum, di antara kamu, bil batil, dengan cara yang tidak sah. Ya. Maka tadi ayat yang saya bacakan di depan tadi, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Maka mekanisme perpindahan kebendaan itu adalah dengan cara jual beli salah satunya. Nah, jual beli ini terserah kita, yang mau dijual apa, silakan jual apa saja. Sampai ada dalil yang mengatakan bahwa aktivitas yang kita lakukan itu terlarang. Contoh, umpama kita menjual kotoran sapi. Secara wujud kotoran sapi itu tidak diperkenankan diperjualbelikan karena dia mengandung najis. Keharamannya adalah karena najisnya. Tetapi karena ada kebutuhan atas kotoran itu sebagai pupuk umpama atau bahan tambahan untuk memperkaya kandungan hara di dalam tanah, maka itu dilakukan menjadi satu komoditi. Tetapi ingat, keabsahannya bukan karena komoditi, karena objeknya, akan tetapi proses pengolahan atau proses menyampaikan itu sebagai satu benda yang berubah, yaitu pupuk. Atau ketika jasa pengumpulnya sampai kepada sebelum proses pengubahan menjadi pupuk, itu masuknya kategori jasa. Yang diperjualbelikan itu bukan ainnya yang najis itu, karena yang najis itu terhalang, tidak boleh diperjualbelikan. Nah, ini salah satu contoh. Nah, menghadapi kehidupan sekarang ini, ya, kehidupan sekarang ini yang perlu kita kedepankan. Kalau di negara kita sudah ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kalau di dalam fikih itu ada celah bagaimana kita melindungi transaksi-transaksi online. Ya, transaksi online itu ketika barangnya itu kita sama sekali tidak bisa melihat dan tidak bisa menyentuh, tidak bisa memegang, maka ada yang disampaikan hanya deskripsi. Deskripsi itu sudah cukup sebetulnya, dan di dalam fikih dianggap sebagai sah aktivitas jual belinya. Cuma terkait dengan perlindungan itu ada satu mekanisme yang dibangun di dalam fikih namanya hiyar. Hiyar dalam konteks ini namanya hiyar ru'yah. Hiyar ru'yah itu adalah memberikan kesempatan kepada pembeli untuk melihat secara fisik apakah yang diperjualbelikan itu sesuai dengan yang digambarkan atau tidak. Maka si pembeli bisa menarik diri ketika melihat bahwa tidak sesuai. Maka sekarang fitur-fitur yang dibuat di dalam pasar online yang ada di Indonesia itu sudah mencakup apa yang diinginkan oleh fikih. Ada proses hiyar itu, maka ada proses kolom pengembalian barang. Kita bisa menolak seperti, mohon maaf saya kalau saya menyebutkan di Shopee, di Tokped, di Lazada, di JD.id itu semuanya ada mekanisme pengembalian barang itu. Bahkan ada yang memberikan pengembalian barang secara gratis. Ini adalah upaya dan ini sangat syar'i. Ya, berbeda kalau kita transaksinya melalui Facebook,
Ya, ini kan bukan pasar ya, bukan pasar online. Facebook ya hanya sebagai sosial media untuk mensosialisasikan. Kalau transaksi ya menggunakan yang lebih mudah, ada dialog dua arah seperti di WhatsApp itu masih mungkin kita melakukan komunikasi dua arah. Jangan langsung mengklik kemudian melakukan transaksi via sosial medianya. Silakan lakukan kontak secara personal, ya. Karena takutnya kita lebih banyak malah tertipu di situ karena tidak terlalu banyak ruang untuk berkomunikasi tentang kondisi barang. Baik, itu pengantar saya. Kemudian malam ini saya mencobakan menyampaikan beberapa model, ya, beberapa model transaksi jual beli. Yang pertama ada al-bai' al-musahadah. Al-bai' al-musahadah ini adalah secara fisik, ya, secara fisik masing-masing pihak itu menyaksikan dan secara fisik itu menyaksikan wujud dan tahu persis apa yang dibeli, komoditinya, ya, komoditinya kita tahu persis. Kalaupun seandainya ini nanti masuknya dalam bentuk yang lain itu ada bai al-ghaib. Bai al-ghaib itu kebalikan dari al-musyahadah. Al-ghaib itu al-musyahadah itu tidak ada pertentangan di antara para ulama karena secara fisik komoditi kita bisa saksikan dan kita tahu persis. Bahkan kita bisa meraba, bisa melihat, bisa mengukur, bisa membaui, sehingga kita tahu apakah barang itu masih layak atau tidak, barang itu sesuai dengan yang pada umumnya ini kalau dalam fikih itu namanya barang mithil. Mithil itu punya ukuran standar, umpama roti yang umum dijual itu ukurannya ada 10 cm. Sekarang dijual itu ada pizza dijual itu ukurannya sama, yang harganya 100 dijual dapat 3 gitu, 100 dapat 3, ukurannya sama. Itu sudah common, sehingga kalau ada orang mereknya sama dijual di tempat lain kok ukurannya menjadi kecil, ini kita bisa menolak. Karena secara musahadah, kasat mata, kita sudah tahu persis, ya. Kebalikannya ada namanya bai al-ghaib. Bai al-ghaib ini kita sama sekali tidak pernah tahu di dalamnya, seperti ketika kita beli HP. Ya, beli HP tulisannya saja di luar mengindikasikan kondisi di dalamnya, ya, dan dia tersegel, ya, dia tersegel. Maka ketika akan dibeli itu para penjualnya itu akan membuka lalu menunjukkan. Sebetulnya tanpa menunjukkan kita sudah mafhum bahwa isinya umpama A5S, ya, mereknya nggak usah saya sebutkan, A5S itu berarti isinya kayak pada umumnya yang kita ketahui, warnanya tinggal pilih warna putih atau warna biru, kemudian fiturnya apa saja sudah jamak karena secara masif itu diiklankan. Maka ketika kita beli, pengetahuan kita cukup yang diiklankan, tapi ketika membeli hanya yang ada dalam bungkusan tanpa membuka, itu sudah dianggap sah. Pada ya masyhurnya mengatakan boleh, tetapi ada juga yang mengatakan itu dianggap sebagai sebuah goror. Seperti kalau contoh-contoh klasik, kita membeli kucing di dalam karung. Ya, membeli kucing di dalam karung itu satu istilah yang mengatakan bahwa kita tidak pernah tahu isinya apa, kucingnya warna apa gitu kan? Karena tidak pernah ada iklan sebelumnya gitu loh. Maka pada konteks ini lebih cenderung kepada gorornya. Ya, pada gorornya. Contoh umpama tebasan ikan di dalam kolam. Kita tidak pernah membeli sebelumnya ikan yang ada di kolam. Menurut riwayat, benih yang ditebarkan di situ 1.000, kemudian masa 3,5 bulan, ini kan ada cuaca, ada hama, ada penyakit yang bisa membuat konten 1.000 tadi bisa berubah.
Ya, ketika seperti ini bisa jadi goror. Tetapi bisa dibolehkan ketika kita musyahadah. Kembali kepada model yang pertama. Musyahadah dalam konteks ini apa? Rata-rata kebiasaan kalau nobar 1000 itu munculnya 700. Berarti ada loss 30%. Kalau ada patokan seperti ini tidak ada masalah. Maka boleh jual beli semacam itu. Ya, boleh karena ada standar ukurnya. Ya, standar ukurnya itu rata-rata setiap panen itu menghasilkan sekian kuintal. Maka ketika ada parameter pengukurannya, maka boleh. Yang sama sekali tidak boleh itu kita gelap, tidak ada yang menjadi standar ukuran kita. Ini yang tidak boleh. Nah, maka masuknya pada kategori goror. Goror itu adalah penipuan atau kebohongan. Nah, kayak kemarin awal-awal COVID itu kan orang nyari masker. Ternyata banyak juga yang memanfaatkan itu, masker belinya 1 dus ternyata isinya batu bata. Ya, batu bata. Ini kan sudah sengaja melakukan penipuan, ya. Gambarnya di sosmednya itu masker, tetapi begitu eksekusi uang udah ditransfer sekian juta, yang dikirim kardus besar berikut batu bata untuk memberatkan. Nah, ini goror namanya. Ya, menjanjikan sesuatu tetapi nyatanya tidak bisa mewujudkan apa yang dijanjikan. Maka ini namanya kategorinya adalah goror. Kalau dalam bahasa kita adalah upaya penipuan. Nah, ini musyahadah dengan bai al-ghaib. Ya. Kemudian ada lagi bai mu'attoh. Mu'attoh ini adalah jual beli tanpa ada kata-kata. Ya, tanpa ada kata-kata, tanpa ada sigot. Tidak perlu aku beli pisang goreng 1000, itu tidak perlu. Seperti kita di angkringan, ya. Ini mahasiswa, kalau mahasiswa kan senang ke angkringan. Makan aja tanpa ada menyebutkan aku mau beli pisang gorengnya 3, tanpa menyebutkan itu sigot namanya. Aku mau beli itu sigot, ya. Makan tinggal lapor terakhir. Atau kalau kita masuk ke swalayan, langsung barcode di-scan, lalu bayar pakai kartu. Selesai. Sekarang kan sudah ada yang kita lakukan sendiri tanpa harus ada penjaganya. Nah, ini namanya bai al-mu'attoh. Ya, ada beberapa pendapat di situ, tetapi tidak terlalu paling yang menjadi persoalan itu ketika barang rusak itu kan mau komplainnya di mana. Tetapi begini, ketika kita di swalayan kita bisa melihat kondisi barangnya tumpah atau bocor, itu ya jangan diambil, ya. Atau gini yang umumnya terjadi, ya, ibu-ibu belanja di swalayan ngambil telur sampai di kasir telurnya pecah. Ya, telurnya pecah. Nah, ketika telurnya pecah di depan kasir, itu yang tanggung jawab siapa? Apakah penjual? Ya, tidak lagi. Ketika kita sudah mengambil, nanti pasti si kasirnya akan bertanya begini, tadi waktu ibu ambil dia pecah enggak? Maka amannya kalau jual beli telur gitu jangan dibungkus dulu. Ya, jangan dibungkus dulu karena telur juga rentan sekali, ya. Rentan kalau dia tidak kena udara, dia akan cepat menjadi rusak. Maka dibiarkan digelar, lalu biarkan konsumennya untuk menakar sendiri, menimbang sendiri, memilih sendiri, lalu nanti transaksi di kasir. Pecah itu biasanya karena proses dia membawa keliling-keliling belanja kemudian pecah. Itu nggak mungkin diganti lagi, gitu. Nah, kembali kepada bai mu'attoh tadi, bahwa jual beli yang tanpa menggunakan sigot. Biasanya jual beli yang kecil-kecil, ya. Tapi kalau kita jual beli rumah, jual beli properti, itu kalau kita kan sudah diwadahi nih kepada Pak Jamil itu. Jadi kalau mau jual beli itu langsung AJB, ya, akta jual beli gitu. Akta jual beli itu kan itu penyataan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi. Nah, ini harus itu ada sigotnya. Jadi ada
pernyataan kehendak. Ya, sigot itu adalah pernyataan kehendak dari masing-masing pihak. Nah, jual beli yang kecil-kecil, beli sabun, beli macam-macam itu namanya mu'attah. Jadi tidak perlu menggunakan sigot, apalagi membuat perjanjian. Tidak perlu, ya, tidak perlu. Kemudian ada lagi yang namanya bai al-murabahah. Nah, sorry, sebelum ke bai murabahah itu ada namanya bai mausuf fi zimmah. Jadi jual beli yang diikuti dengan garansi, ya, garansi bisa garansi. Bai mausufa bi zimmah. Jadi ada satu proses garansi. Jadi ketika tadi saya menyebutkan mungkin tadi kita beli sesuatu secara online. Tadi adalah hiyar ya. Hiyar itu adalah salah satu upaya perlindungan. Tetapi begini, bai azimah itu dinyatakan bahwa silakan dicek kemudian. Ketika tidak sesuai itu bisa dikembalikan. Saya kira model-model ini semua sudah diterapkan di dalam jual beli di pasar online kita sekarang. Berikutnya, ini yang terakhir adalah bai murabahah. Bai murabahah ini adalah jual beli dengan menyebutkan harga pokok pembelian, lalu menyampaikan keinginan keuntungan yang diinginkan. Ya, saya ulangi lagi bahwa bai murabahah adalah jual beli komoditi dengan menyebutkan harga pokok pembelian dan diiringi dengan menyatakan keinginan mengambil keuntungan di dalamnya. Umpama, beli buku harga 100.000, harga pokoknya, lalu dijual menjadi 135. 135 itu adalah ribhun, yaitu tambahan yang merupakan keuntungan dari jual beli yang dilakukan. Nah, ini baik murabahah ini umum digunakan oleh lembaga keuangan untuk melegalkan transaksi-transaksi keuangannya. Maka di sini kalau di perbankan itu pembiayaan murabahah, yaitu pembelian barang investasi seperti mobil, rumah, itu umumnya menggunakan bai al-murabahah. Jadi bank itu membelikan rumah atau mobil lalu meminta tambahan keuntungan dari komoditi yang dibeli itu lalu dijuallah kepada, jadi akadnya adalah jual beli antara bank dan nasabah di situ. Karena dia komoditi maka adalah jual beli. Jadi bank tidak, ya kalau ini dilema ya. Oke, nanti lain waktu kita bahas. Intinya murabahah di dalam perbankan itu adalah jual beli, ya, jual beli, menjual komoditi. Ya. Oke, itu beberapa model jual beli yang bisa saya sampaikan. Ini saya mencoba menjawab dulu. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan ini yang saya baca yang dari bawah dulu. Dalam jual beli online, si kurir seringkali melarang konsumen atau pembeli membuka kemasan barang yang diserahkan sebelum dibayar harganya jika COD. Ya, padahal pembeli seharusnya melihat dan menyaksikan barang yang dipesan. Bagaimana menurut pandangan fikih? Oke, kurir itu kewajibannya menyampaikan barang itu secara utuh sampai kepada si pembeli. Ada pasar online yang meminta si pengantar itu menunggu. Ada yang meminta menunggu. Ya, apalagi kalau kurirnya itu adalah langsung dari perusahaannya. Bukan menggunakan kurir yang perusahaan lain. Ya. Maka ketika menggunakan perusahaan lain umpama sebut merek Paxel umpama, maka dia kan hanya pengantar barang. Yang memiliki barang itu adalah orang yang menggunakan Paxel. Maka kita membuka di dalam rumah, kemudian kita maka ada untungnya sekarang unboxing. Ya. Jadi kita merekam semua apa yang kita beli itu lalu
dijadikan biasanya di-upload di sosmed dan lain sebagainya. Nah, ketika kita membuka dan menemukan barang tidak sesuai, lakukan pengembalian karena ada fiturnya. Ada fitur pengembalian, ya. Gunakan itu. Kalau secara fikih, ya kita, apalagi kalau model online begini yang disebutkan hanya deskripsi. Ketika tidak sesuai dengan deskripsi, maka kita punya hak namanya hak ru'iyah. Melihat kondisinya apakah benar sesuai dengan yang dijelaskan. Kalau tidak sesuai boleh dikembalikan. Nah, itu secara fikih. Oke. Oke. Hanya itu pertanyaan yang ada di room chat ya. Silakan Pak Jamil, ada pertanyaan nggak yang masuk di situ? Halo. Silakan Bapak-bapak boleh langsung menghidupkan speakernya untuk menyampaikan pertanyaan. Saya menunggu 3 pertanyaan. Oh iya, terima kasih Pak Mujib yang telah Ya. memberikan pemaparan yang luar biasanya. Ya, monggo bila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, mumpung ada waktu nih. Kebetulan Pak Mujib ada rapat juga nih malam ini. Ada rapat mendadak. Minggu depan kita teruskan yang 6 sisanya, Oh 6 ya. bentuk yang sisanya minggu depan ya. Ya. Mudah-mudahan minggu depan kita lebih panjang waktunya sehingga bisa mendialogkan apa yang ingin kita dialogkan. Ya, mungkin mumpung ada waktu, monggo apabila ada yang ingin bertanya langsung, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari peserta, saya bacakan satu atau 2 pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan yang sempat ditanyakan juga nih oleh peserta. Ini dari Dr. Suryati, SHMH. Ya, Ibu Suryati dari Purwokerto bukan ya? Iya kayaknya. Ini pertanyaannya, dengan kemajuan teknologi yang mau tidak kita bermuamalah akan dengan kemajuan teknologi yang mau tidak mau dalam bermuamalah akan ketemu seperti transportasi online yang menggunakan pembayaran online seperti GoPay atau OVO. Bagaimana menurut syariahnya? Terima kasih. Itu pertanyaannya. Oke, baik. Ya inilah kemajuan. Untungnya ya. Jadi kritiknya Ignaz Goldziar itu benar-benar bisa dijawab oleh Rasulullah ya. Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Bayangkan kalau seandainya semua bahwa kita harus naik onta, bagaimana Al-Quran mengatakan kemana-mana harus naik onta, kan payah kita. Padahal itu perkembangan. Dulu memang belum ada kendaraan yang mempunyai mesin dan lain sebagainya, adanya onta. Bayangkan kalau seandainya kita dari sini harus naik onta, padahal di sini nggak ada onta, ya. Inilah indahnya gitu loh. Islam itu Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umurid dunyakum, maka rekayasa dan lain sebagainya, teknologi, pengembangan dan lain sebagainya itu mutlak terjadi. Sebagaimana sekarang kita membeli jasa. Jadi kalau di transportasi online itu ada media yang menyatukan antara pemilik fasilitas ya dengan orang yang membutuhkan fasilitas pengantaran. Nah, ada tiga pihak di sini ya, 3 pihak yang memiliki kontrak masing-masing ya, yang memiliki kontrak masing-masing antara si pengguna jasa dengan penyedia jasa. Itu ada kontrak sendiri, kemudian dari penyedia jasa dengan fasilitator atau yang memiliki fitur yang menghubungkan antara pengguna dan penyedia. Masing-masing itu. Nah, kalau dilihat posisinya antara pengguna jasa itu membayar manfaat yang diberikan oleh penyedia jasa, ya. Penyedia jasa itu menawarkan manfaat boncengannya, pengantarannya kepada nasabah. Maka pembayaran yang dilakukan adalah sesuai dengan
jasa yang ditawarkan. Di sini kategorinya sebagai ijaroh. Kalau di dalam fikihnya itu adalah ijaroh. Ijaroh itu adalah jasa pengantaran. Entah mengirim barang atau mengantarkan orang, itu namanya jasa. Maka dia mendapatkan ujroh. Si penyedia jasa itu mendapatkan ujroh. Ada yang dibayar melalui fasilitas e-money, yaitu GoPay-nya, tinggal langsung didebit, ya, didebit oleh si penyedia fasilitas, ya, si penyedia fasilitas, dan secara otomatis dana itu akan masuk ke rekening si penyedia jasa. Lalu si penyedia jasa punya konsekuensi karena dia punya perjanjian dengan penyedia fasilitas yang menghubungkan para pihak itu. Ya, dia akan mengambil fee dari si penyedia jasa itu berapa persen sesuai dengan perjanjian. Semuanya ada perjanjiannya, dan ini kalau dalam kacamata syar'i atau fikih itu sah. Sah. Sama dengan kita melakukan pembelian komoditi atau makanan, ya. Makanan yang kita beli melalui fasilitas aplikasi itu tidak ada riba. Di dalamnya itu tidak ada yang mengandungi riba. Riba dalam konotasi bahwa ada eksploitasi, nggak ada. Karena sama, kita minta kepada penyedia jasa, tukang ojeknya, untuk membelikan barang yang disediakan oleh satu merchant. Merchant itu nanti akan mendapatkan pembayaran bisa melalui GoPay-nya atau dibayar cash, ya. Lalu si penyedia pengantaran itu juga mendapatkan pembayaran sendiri, karena kalau kita lihat di transaksi pembelian barang, di luar pembelian barangnya ada biaya pengiriman. Biaya pengiriman itu menjadi domainnya si tukang ojeknya, biaya atau harga komoditinya itu menjadi hak dari merchant penyedia makanannya. Lalu si penyedia fasilitas aplikasi itu mendapatkan fee atas jasa menghubungkan kebutuhan itu dari masing-masing penyedia jasa, yaitu merchant dan si tukang pengantarnya. Oke, itu yang bisa saya jawab dengan itu. Ya, itu yang ada lagi Ibu Irmawan Rasyidin. Bapak Ibu nih, ada pertanyaan lewat room chat itu, Bu. Pak. Oke. Seperti kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, untuk kitab muamalah itu tidak sistematis seperti pembahasan modern fikih kini. Buku atau kitab terbaik apa sebagai pengantar untuk memahami fikih kontemporer yang cukup semua pembahasan ekonomi yang berhubungan dengan ilmu ekonomi umum? Sukron. Karena saya lihat amat tidak koheren saat santri membaca ekonomi modern, di mana itu tidak ia dapatkan saat pesantren dulu. Oke. Kalau bicara tentang kajian pesantren, jarang sekali pesantren itu mengkaji kitabnya itu sampai pada kitab Babul Muamalah. Babnya di pesantren itu mau masuk dari mau masuk dari Fathul Qorib sampai Fathul Mu'in, mesti ketemunya bab ibadah, termasuk paling mentoknya itu adalah babun nikah. Ya, jarang sekali sampai kepada bab muamalah. Kecuali ketika saya mahasiswa, saya ikut pesantren di madrasah diniyah untuk kelas ulia itu sudah ada kajian-kajian yang terkait dengan fikih muamalah. Kalau di pesantren-pesantren salaf itu ya modelnya kan hanya sorogan, bandongan, dan itu sangat lamban sampai kepada kitab-kitab atau bab-bab yang terkait dengan muamalah. Sehingga kalau ditanya buku apa kalau kitab muasyirah, ya kitab kontemporer, saya sarankan membaca Wahbah Zuhaili. Wahbah Zuhaili jilid 4, jilid 5 itu kontennya adalah muamalah dan sangat-sangat kekinian, ya, sangat-sangat kekinian. Bisa juga dipadukan dengan kitab beliau Wahbah Zuhaili juga untuk melihat bagaimana ulasan fikul hayah.
Fikul haya yang terkait dengan bab-bab muamalat karena ada ayat-ayat yang mengarah kepada norma-norma transaksi atau norma-norma atau perilaku ekonomi, itu bisa dibaca di kitab At-Tafsir Al-Munir Liduktur Wahbah Zuhaili. Itu bisa juga di situ baca. Kalau enggak, sekarang ini banyak sekali kayak semacam ensiklopedi fikih muamalah, itu bisa dibaca. Cuma begini, ulasan-ulasan tentang bagaimana mengkaitkan dengan aktivitas ekonomi sekarang ini jarang sekali dilakukan oleh kitab-kitab dan buku itu. Maka kitab itu hanya menjelaskan syarat rukun gitu. Sisanya adalah improvisasi dari pengajar. Pengajar ya sebaiknya pengajar fikih muamalah itu benar-benar tahu tentang aktivitas ekonomi. Ya, pengajar fikih muamalah itu benar-benar tahu tentang perkembangan transaksi, ya, perkembangan hukum-hukum kontra. Kemudian hukum-hukum yang meliputi transaksi itu apa? Ya ada hukum perlindungan konsumen, kemudian ada lagi persaingan usaha, hukum perusahaan, karena akan konsekuensinya sampai kepada hak milik, ya, ya, yang komprehensif seperti itu kayaknya belum ada, tetapi tergantung bagaimana wawasan para pengajarnya saja biasanya. Tapi saya sarankan kalau membaca kitab fikih yang kontemporer itu ya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Ya, ada yang 8 jilid kalau yang terbitan periode-periode awal tahun 90 awal. Kemudian yang belakangan itu sekitar 12 atau 13 jilid. Kebetulan saya milikinya yang terbitan awal yang 8 jilid. Itu sangat mudah dan tidak seperti Fathul Qorib dan Fathul Mu'in. Ya, Fathul Mu'in, Fathul Qorib itu tidak hanya tidak sistematis, titiknya pun kita tidak tahu titiknya di mana, berhentinya di mana. Itu kan tinggal rasa bahasa, zauk bahasa kita saja yang bisa menghentikan kita membacanya. Nah, kalau Wahbah Zuhaili itu sudah komprehensif. Jadi dia sampai bagaimana pandangan ulama-ulama secara umum. Kemudian nanti ada pandangan-pandangan spesifik dari ulama-ulama mazhab yang ada. Itu yang bisa saya jawab untuk Bapak siapa tadi yang bertanya tentang itu. Bapak Irmawan. Ya, Bapak Irmawan. Mohon maaf Bapak Irmawan ya. Kemudian yang berikutnya ada jual beli online, biasanya membeli menyerahkan uangnya, tetapi barang tidak sampai juga. Bagaimana pandangan fikih jual beli tersebut? Untung Laksono dari Untak Semarang. Ini kan termasuk jual beli goror. Maka kita sebagai pengguna jasa atau pembeli kita harus benar-benar bisa memastikan. Nah, kalau di pasar online itu kita ada rekomendasi, verifikasi, ya. Penyelenggara pasar online itu sudah melakukan verifikasi, nanti ada tandanya. Apakah sellernya itu sudah diverifikasi atau belum? Kemudian walaupun sudah diverifikasi, dilihatlah berapa barang itu terjual, lalu mendapatkan bintang berapa. Kalau bintangnya 1, 3, jangan mencoba-coba membeli. Ambillah yang bintang 5, kalau bintangnya sudah dijelaskan, lalu lihat komennya, testimoni. Ya, testimoni. Kemudian ada nggak fasilitas pengembalian barangnya? Supaya kita terhindar dari penipuan. Yang rata-rata tertipu itu adalah jual beli yang menggunakan sosmed. Maka jangan menggunakan yang sosmed. Ya, banyak sekali tuh kita di email atau di Facebook itu saya sarankan jangan menggunakan itu. Masuk langsung aja ke pasar online yang ada. Di Indonesia sangat banyak pasar online, kemudian ada yang COD. Ya. Kemudian cari fitur-fitur pengantaran gratis. Lumayan kan kita menjadi lebih ngirit. Kemudian kalau memang mau cicilan, itu bisa juga dibayar secara bertahap. Lumayan kan, itu menjadi lebih ringan buat kita. Oke, ini yang menarik lagi ada pembiayaan kendaraan, jual beli kendaraan, kemudian dengan jaminan fidusia.
penyelenggara pembiayaan menarik kendaraan objek jaminan fidusia kemudian dilakukan pelelangan. Biasanya perusahaan pembiayaan tidak menghitung lagi hutang pembeli atau debitur sehingga seluruh harga lelang itu menggunakan sistem sebetulnya adalah sistem leasing. Kendaraan itu rata-rata leasing. Ingat, leasing itu adalah sewa beli. Maka yang sudah dibayarkan, motor itu masih miliknya si perusahaan leasing. Lalu yang kita bayarkan beberapa bulan sebelumnya itu adalah sewa. Ya, sewa. Maka ketika kita prestasi tidak mampu membayar sewa pada 3 bulan, ya. Bulan pertama diingatkan, bulan kedua diingatkan, ditagih tidak bayar juga, bulan ketiga ditarik. Maka tidak ada hak si pengguna jasa leasing untuk mengambil sisa. Karena mobil atau kendaraan itu adalah milik perusahaan yang disewakan kepada kita. Kalau di dalam akad fikihnya, akad di lembaga keuangan yang menggunakan syariah, dia menggunakan murabahah, kemudian ada juga di dalamnya diikuti dengan baik bisa menil ajil, bahwa perpindahan harta itu akan dilakukan di akhir. Ada opsi dijual di akhir atau dihibahkan di akhir. Jadi kita udah menyewa nih selama 36 bulan, maka bulan yang ke-36 ada transaksi yang kita tanda tangani, transaksi hibah dari perusahaan leasingnya atau transaksi jual beli dari perusahaan penyedia jasa leasingnya. Jadi kok tidak dikembalikan kepada kita selisihnya? Ini bukan gadai. Beda dengan gadai. Gadai, kalau gadai kita meminjam uang lalu barang kendaraan kita menjadi jaminannya, maka menutup seluruh hutang kita lalu menjual objek jaminannya, itu bisa dikembalikan selisihnya. Kalau hutangnya 1 juta, harga kendaraannya 3 juta, maka yang 2 juta kembali kepada si penggadai. Beda dengan pegadaian. Nah, leasing di sini perbedaannya begitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Itu saya jawab tadi untuk Pak Rustam yang di Makassar, G. Nah, kemudian Pak Fahmi dari Imam Bonjol ya. Jual beli online kebanyakan dropship. Saya ketahui orang dropshipper itu tidak mengetahui bentuk produk yang ia jual, hanya mengetahui melalui gambar saja, dikarenakan cuma sebagai perantara ketika ada orang lain membeli produk tersebut. Sedangkan kita ketahui bahwa seorang penjual harus mengetahui bentuk fisik produk. Bukan hanya itu, kalau di dalam fikih, kita kalau menjual itu harus benar-benar memiliki sebagai pemilik barang. Sebagai pemilik barang, sahnya jual beli itu kita menjual sesuatu kalau kita sudah menjadi pemilik. Tetapi di dalam dropshipper atau reseller itu sudah mempunyai hak, mendapatkan hak amanah dari si penyedia barang asli, barang pertama, kepada kita yang menjadi dropshipper. Nah, hak menjual ini kita terus diminta untuk mengambil sendiri jasa untuk menjualnya. Jadi kayak kalau bahasa kasarnya ada makelar. Ya, makelar mengambil jasanya sendiri tanpa ada konsinyasi. Jadi kita mengambil dengan harga khusus untuk dropshipper, biasanya 30%, maka harganya kita menjualnya karena kita udah ada yang memberikan diskon 30%, 10%, maka kita menjual sesuai dengan harga asli, ada juga yang menambah. Kalau kita lihat di salah satu aja cek, kalau saya karena tidak menggunakan gula, maka saya menggunakan sweetener. Sweetener saya beli stevia, umpama stevia drop yang tetes itu, saya beli kalau buka salah satu pasar online itu harganya macam-macam. Ya, ada yang murah, ada yang mahal. Itu masing-masing itu sebetulnya penyedianya sama, tetapi sellernya berbeda, dropshippernya berbeda gitu. Maka diyakinkan dulu, maka kalau kita mau menjual, kita harus benar-benar product knowledge-nya itu benar-benar baik, sehingga kita mengkomunikasikan barang itu juga menjadi baik. Tetapi kadang sekarang itu pihak penyelenggara dropshipper-nya itu sudah memiliki fitur-fitur atau instrumen jual belinya. Jadi gambar-gambarnya sudah disediakan. Penjelasannya rata-rata si penjual lagi, itu resellernya itu tidak mengetahui.
Tetapi konteks fikihnya tidak penting dia mengetahui, yang penting adalah hak dia mendapatkan lisensi untuk menjual kembali. Karena ini adalah amanah. Oke. Saya kira sementara itu ya, kita lanjutkan. Nanti kalau ada pertanyaan tolong direkam Pak Jamil. Minggu depan saya jawab lagi ya. Oh iya. Nah, mohon maaf sekali Bapak Ibu, senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu pada malam hari ini. Tapi waktu juga yang harus membatasi karena saya ditunggu untuk rapat pada malam hari. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mohon maaf ada kekurangan. Wa'afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk pertemuan selanjutnya, kira-kira pembahasannya apa nih Pak? Masih meneruskan yang tema yang sama karena ada 6 bentuk transaksi lagi ya. Oh iya. Ya, siap. Terus sambil menjawab pertanyaan, silakan Bapak Ibu boleh mengirimkan pertanyaan kepada Mas Jamil, nanti saya jawab pada minggu yang akan datang. Mas Jamil tolong dibuat list pertanyaannya, kemudian nanti biar saya jawab. Bila perlu nanti saya menjawab pertanyaan dulu sambil baru berikutnya masuk ke materi. Terima kasih, sampai ketemu pada minggu yang akan datang. Mohon izin pamit, nggih. Oh iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Dr. Abdul Mujib yang telah memberikan mengisi pengajian pada malam hari ini. Mohon maaf sekali kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya karena waktu kita sangat sempit dibandingkan seperti biasanya. Ya mungkin terkait ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang hendak ingin ditanyakan kepada para pemateri, nanti akan bisa ditanyakan lewat Google formulir itu nanti. Pada pertemuan selanjutnya insya Allah akan dikasihkan juga formulir. Untuk pertemuan hari ini pun insya Allah tetap kami fasilitasi sertifikat. Untuk sertifikatnya yang penting Bapak Ibu sudah mengisi formulir pendaftaran, nanti akan kita berikan semuanya sertifikat sebagai ucapan terima kasih kami dari panitia atas kehadirannya. Kalaupun ada hal-hal lainnya nanti bisa ditanyakan saat pertemuan selanjutnya. Bagi peserta yang belum masuk grup nanti bisa menghubungi mbaknya yang admin itu agar bisa dimasukkan di grup, karena insya Allah pengajian ini akan kita laksanakan tiap malam Jumat kalau Dr. Mujibnya tidak berhalangan. Ya, mudah-mudahan beliau sehat selalu. Mohon doanya juga kepada Bapak-bapak Ibu semuanya agar beliau diberikan kesehatan selalu. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak-bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya juga pamit undur diri dalam Zoom ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jamil. Iya, sama-sama. Saya izin matikan ya, Pak. Ya. Ya. Ya.